Kalian bersenang-senang dan kami bersalah. Sementara Gokong yang mengangkat dirinya sebagai Kerasakti, para dewa yang melakukan minum-minum bersamanya kini mendapat teguran dari Kaisar Langit. Ia pun mengutus Dewa Erlang untuk menangkap Sun Gokong. Namun lagi dan lagi, Taipei membelanya karena ia pikir jika menyerang Gokong maka akan membuat kerugian yang sangat besar. Taipei pun menyarankan agar Kaisar segera meresmikan gelar Kerasakti pada Sun Gokong. Namun gelar ini adalah gelar semu yang diberikan dengan tujuan agar Gokong merasa senang hingga ia tak lagi mengacau. Hanyalah gelar yang semu belaka agar tidak mengacau lagi. Akhirnya, Kaisar Langit menyetujui usulan Taipei. Dengan gelar Kerasakti pada Gokong akan segera diresmikan. Ia pun akan diberikan istana baru di Kahyangan. Kemudian akan didampingi 2 pejabat yang secara perlahan akan mengajarkan Gokong sopan santun. Lalu Kaisar melarang para dewa bergaul dengan Gokong agar tak kembali membuat kegaduhan. Menteri dilarang berhubungan dengannya. Setelah itu, Taipei menemui Gokong dan mengatakan bahwa kini Kaisar Langit secara resmi telah mengangkat Gokong sebagai sang Kerasakti dan harus tinggal di Istana Langit. Surat resminya sudah kubawa. Kembali ikut aku ke Singkat istana. cerita, Gokong pun sudah sampai di istana barunya. Gokong pun disuruh mandi lalu ganti pakaian dengan baju barunya. Setelah itu, Gokong pun diajarkan bertata krama oleh Dewa Anjing dan juga Dewa Lingseng. Mohon Tuan tenang. Namun karena ini Sun Gokong, ia malah mencari teman-temannya untuk diajak bermain. Dan Gokong pun heran, karena setiap dewa yang ia temui selalu kabur dan menghindari bertemu dengan dirinya. Sebenarnya mereka sangat ingin bermain dengan Gokong, namun Kaisar melarang mereka, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi keributan di Kahyangan. Pergi kemana? Baiklah, pergilah kalian semua. Gokong pun terbang ke sana kemari mencari dewa untuk diajak bermain. Sampai akhirnya ia bertemu dengan dewa telanjang kaki yang tak bisa lagi kabur dari Gokong. Ia pun terpaksa mengatakan bahwa akan ada pesta buah persik di tempat Mahadewi. Dan hal ini membuat Gokong heran karena ia tak diundang. Dewa tersebut juga mengatakan bahwa Kaisar melarang mereka untuk bergaul dengan Sun Gokong. Dan ia pun memohon agar Gokong tak mengatakan pada siapapun bahwa ia yang memberikan informasi tersebut. Kaisar melarang kalian bergaul denganku. Tuan. Tentu saja Gokong sangat kesal mendengar hal itu. Tak lama kemudian, dewa pendampingnya pun datang meminta Gokong segera pulang. Karena marah, Gokong pun mengeluarkan tongkatnya lalu ia memukul ke arah dewa pendampingnya. Dan tiba-tiba, pukulannya ditangkis oleh Dewa Erlang. Dewa Erlang melarang Gokong memukul kedua dewa tersebut. Namun Gokong yang marah, ia pun berkata bahwa ia tak takut pada Kaisar. Dewa Erlang yang terpancing emosinya, ia pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa gelar Kerasakti diberikan agar Gokong tak berubah. Ketika mereka akan bertarung, datanglah Taipei melerai mereka, dan hal ini tidak disia-siakan oleh Gokong dengan menanyakan kebenaran ucapan Dewa Erlang. Benar, iya benar. Sudahlah. Betapa kagetnya Gokong bahwa gelar Kerasakti yang ia peroleh adalah sogokan agar ia tidak mengacau. Karena ia masih memandang Taipei, ia pun kembali ke istananya, lalu menotok kedua dewa pendampingnya yang terus mengoceh. Gokong pun lalu menancapkan tongkatnya ke bumi, dengan tujuan agar rakyatnya bisa naik ke Kahyangan. Kalian tertib saat aku tidak ada. Ayo, sekarang kita pergi ke pesta bunga. Setelah rakyatnya berada di Kahyangan, Gokong pun mengubah mereka menjadi helaian rambut. Lalu ia bawa di genggamannya untuk pergi ke pesta buah persik Mahadewi. Sesampainya di sana, Gokong pun menotok para dewa juga dewi yang ada di sana, lalu menyuruh rakyatnya untuk pesta buah persik. Dia juga menyuruh para kera untuk membawa minuman dan juga makanan di sana ke Gua Sulian. Lalu mereka adakan pesta di Gunung Gua Kuo. Kaisar Langit yang mengetahui kejadian tersebut, ia pun sangat murka lalu merintahkan Dewa Erlang untuk memimpin 100.000 pasukan langit dan menangkap Sun Baik, Yang Gokong. Mulia. Singkat cerita, Dewa Erlang yang bersama pasukannya kini sudah berhadapan dengan Gokong dan juga rakyatnya. Dewa Erlang mengatakan bahwa ia akan menangkap Gokong yang kini ia membantah disebut siluman, karena ia adalah raja kera tampan dari Gua Sulian. Pertarungan pun terjadi cukup sengit, sampai Dewa Erlang terpental, kemudian ia kehilangan Sun Gokong. Dewa Erlang kembali ke Kahyangan untuk meminjam cermin sakti dan melihat keberadaan Sun Gokong. Dan ternyata Gokong berada di kuil Dewa Erlang yang akan mengacaukan kuil tersebut. Baiklah, akan kukacaukan kuilmu dulu. Gokong yang terlihat mengubah dirinya menjadi wujud Dewa Erlang lalu masuk ke dalam kuil. Ia pun meminta penjaga di sana melaporkan permintaan umat. Para penjaga merasa kaget karena Dewa Erlang mengabulkan semua permintaan umat. Bahkan hal yang mustahil pun ia kabulkan. Hal ini sengaja ia lakukan agar Dewa Erlang hancur. Para penjaga pun tak bisa menolak, lalu mereka keluar dan dikejutkan dengan kehadiran Dewa Erlang yang asli, di mana ia mengatakan bahwa yang di dalam adalah Sun Gokong.
Dewa Relang pun langsung bergegas masuk dan hendak memukul Sun Gokong, namun Gokong menghindar dan terbang. Gokong pun turun ke bumi dan mengubah dirinya menjadi sebuah kuil. Dewa Relang yang baru tiba merasa heran dengan kuil yang ada di sana, dan ketika ia lihat menggunakan matahari kudonya, ternyata itu adalah Gokong. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung menghajarnya, di mana Gokong langsung mengubah dirinya menjadi seekor elang. Melihat hal ini, Dewa Relang pun memanah burung elang tersebut, sampai Gokong pun terjatuh, namun tidak membuatnya terluka. Gokong pun bangun, namun di sana telah hadir pasukan langit. Seketika ia siap siaga dengan menambah tangannya menjadi banyak. Namun Dewa Li Jing menunjukkan sebuah pagoda ajaib yang dimana di dalamnya sudah terisi oleh para kera yang ia sandra. Lalu ia pun mengancam akan membakar para kera di dalam pagoda tersebut jika tidak mau menyerah. Akan kubakar sampai lebur. Karena rakyatnya terancam, Gokong pun membiarkan Dewa Relang menangkapnya. Lalu ia dibawa menghadap Kaisar Langit. Gokong meminta Kaisar membebaskan rakyatnya. Begitu pula para dewa sepakat agar rakyat kera dibebaskan, karena tak berdosa sama sekali. Akhirnya, semua itu dikabulkan Kaisar Langit, di mana agar ia memerintahkan agar Gokong dipancung, sedangkan kera lainnya dikembalikan ke Gunung Huakuo. Seret dia untuk dipancungkan seluruh kera ke Gunung Huakuo. Gokong pun dibawa untuk dihukum pancung. Namun ternyata, semua samurai terhebat di Kahyangan pun tak sanggup melukai Sun Gokong. Ia pun kembali dibawa menghadap Kaisar Langit, yang sangat kaget karena Gokong belum juga mati. Kau tidak akan bisa memancung kera sakti ini. Jangan menjadi kaisar mampu menyelesaikan masalah ini. Ayo cepat bunuh aku. Para dewa melaporkan bahwa Gokong terlalu kuat, sampai akhirnya Gokong pun diserahkan kepada orang tua Taisang, di mana di sana Gokong akan ditahir dalam sebuah wajan raksasa yang sering digunakan untuk membuat pil ajaib. Dan diperkirakan dalam 7 minggu Gokong akan hancur menjadi debu. Tetapi kera sangat takut. Setelah sekian lama ditahir, Gokong pun ternyata tidak mati. Kini ia justru mendapat mata api karena telah menelan pil emas ajaib. Ia pun keluar dari wajan tersebut lalu menghajar Taisang. Dan karena ia sangat marah, Gokong pun pergi ke istana Kaisar Langit dan mengacau di sana. Gokong pun berkata bahwa kali ini dialah yang akan menjadi sang kaisar. Lalu dia menantang siapapun yang bisa menangkapnya, maka silakan Orang ini saja. bisa menangkapku. Silakan Bisa bertindak. dimaafkan. Aku tak akan mengampuni. Kaisar pun sangat marah dan seketika Gokong pun ditarik sesuatu sampai tubuhnya terpental. Telah sadar dan bertobatlah sebelum Ternyata itu adalah Buddha Rula yang menyuruh Gokong segera bertobat, karena tak sembarang orang yang bisa menjadi kaisar. Dengan sombong, Gokong pun menantang Buddha Rulai, karena ia rasa bahwa dirinya lah yang paling sakti. Buddha Rulai pun menerima tantangan Gokong, di mana jika Gokong sanggup keluar dari telapak tangannya, maka ia akan menyerahkan tahta kaisar kepada Sun Gokong. apabila kau sanggup keluar dari tapak tangan. Dengan penuh percaya diri, Gokong pun bersiap keluar dari telapak tangan Buddha Rulai. Namun, sebelum ia sempat terbang, ia pun dicentang sampai ke bumi dan disambar oleh tangan Buddha Rulai dan dikurung dalam gunung 5 jari dengan segel. Buddha Rulai mengatakan ini akibat ulah Gokong yang mengacau di Kahyangan, di mana ia akan terbebas dari hukumannya jika waktunya sudah tiba dan akan ada orang yang menyelamatkan dirinya. Ingatlah itu. Tolonglah, aku memang bersalah. Akan ada yang menolongmu. Gokong pun terus berteriak, di mana ia berpikir jika dirinya bebas maka semuanya akan ia habisi. Namun sedikit pun ia tak sadar bahwa Buddha Rulai menyuruh Dewa Bumi menyuburkan tanaman di sekitarnya. Tujuannya agar Gokong mudah menggapai makanan. Setelah sekian lama terkurung, Gokong pun mulai sadar bahwa mungkin dia masih punya peluang untuk memperbaiki kesalahannya. Apakah dirinya memang bersalah?